Jawa, pembangunan rel kereta api juga dilakukan di Aceh pada tahun 1874, Sumatera Utara tahun 1886, dan di Sumatera Barat tahun 1891. Rel kereta api pertama kali diletakkan di bumi Sumatera Utara oleh perusahaan kereta api swasta Belanda yang bernama Delspoorweg Maskapi pada tahun 1883 yang menghubungkan kota Medan dan Labuan yang merupakan cikal bakal jalur kereta api Medan-Belawan. Seiring perkembangan waktu, jalur Medan-Belawan tidak lagi digunakan untuk mengangkut penumpang, melainkan hanya digunakan untuk jalur kereta api barang saja. Jalur kereta api di Indonesia pada saat itu mempunyai lebar sepur atau jarak antara rel 1067 mm, kecuali di Aceh yang menggunakan lebar sepur 750 mm. Namun, jalan rel yang pertama di Indonesia antara Semarang, Yogyakarta melalui Solo tadinya mempunyai lebar sepur 1435 mm. Melihat kesulitan yang dihadapi ketika membangun jalan rel, pada tahun 1869, J.A. Kuhl dan N.H. Henket atas permintaan pemerintah kolonial melakukan studi tentang lebar sepur yang sesuai untuk daerah Jawa dan melaporkan bahwa dari segi teknis maupun ekonomis, lebar sepur 1067 mm atau 3 kaki 6 inci lebih sesuai untuk topografi Jawa yang berbukit-bukit. Meskipun jalur Semarang-Tanggung baru diresmikan pada 10 Agustus 1867, namun pada tahun 1863, NIS telah memesan 2 buah lokomotif dari pabrik Borsig di Berlin, Jerman. Kedua lokomotif itu dirancang untuk melayani jalur antara Kedung Jati dan Willem I atau Ambarawa, yang di beberapa tempat mempunyai kemiringan sampai 2,8%. Dan ketika itu, lokomotif buatan Borsig banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan kereta api di Belanda. Masa peralihan. Kejayaan perkeretaapian di zaman penjajahan Belanda hanya berlangsung hingga tahun 1942. Seiring dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, Jepang masuk ke Indonesia dan memperluas kekuasaannya ke seluruh Asia sehingga dapat mengusir Belanda. Mereka juga merampas berbagai sarana dan prasarana perkeretaapian yang telah dibangun Belanda, termasuk jaringan rel, serta sejumlah gerbong dan lokomotifnya. Kurang lebih 901 km jaringan rel dibongkar pemerintahan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan kereta api di sana. Sejumlah pegawai kereta api serta rakyat Indonesia lainnya dipekerjakan secara paksa dalam aksi Romusa, sehingga banyak yang meninggal dunia dalam penderitaan yang sangat berat. Tetapi di sisi lain, Jepang juga memberikan latihan-latihan khusus kepada putra-putri Indonesia yang bekerja sebagai pegawai kereta api, baik pelatihan di bidang manajemen perkeretaapian maupun di bidang militer, yang ternyata sangat berguna pada masa perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia serta negara-negara lain di Asia berakhir setelah pasukan sekutu berhasil meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Jepang menyerah kepada tentara sekutu, dan tentara sekutu dijadwalkan datang ke Indonesia untuk melucuti senjata pasukan Jepang. Kesempatan ini digunakan para pemimpin bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu disambut gembira oleh para pemuda di seluruh pelosok tanah air, yang kemudian membentuk Barisan Keamanan Rakyat atau BKR, serta sejumlah barisan pemuda lainnya, dan bersiap menghadapi kemungkinan datangnya kembali tentara Belanda ke Indonesia.